Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya dengan Immanuela Mareta Julia Sembel, dokter muda bagian kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, dengan supervisor pembimbing Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan health education dengan topik kesehatan mental pada generasi Z. Topik ini sangat relevan karena generasi Z merupakan kelompok usia yang saat ini paling rentan mengalami gangguan kesehatan mental akibat berbagai faktor, terutama perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Mengenal generasi Z. Generasi Z adalah individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka dikenal sebagai digital natives, yaitu generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan teknologi digital dan media sosial. Paparan teknologi sejak dini ini membentuk cara mereka berpikir, berinteraksi, dan memandang dunia. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya, termasuk dalam aspek kesehatan mental. Realita kesehatan mental generasi Z. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan gangguan kesehatan mental pada generasi Z, terutama kecemasan dan depresi. Lebih dari 50% klaim disabilitas jangka panjang pada generasi Z disebabkan oleh gangguan mental. Selain itu, sekitar 46% generasi Z melaporkan merasa stres atau cemas hampir sepanjang waktu. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental pada generasi Z bukan lagi isu kecil, tetapi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Masa remaja hingga dewasa awal. Usia 18 hingga 27 tahun merupakan masa transisi penting dalam kehidupan seseorang. Pada periode ini, perkembangan otak khususnya korteks prefrontal masih berlangsung. Bagian ini berperan dalam pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan kontrol impuls. Karena belum matang sepenuhnya, generasi Z menjadi lebih rentan terhadap gangguan seperti kecemasan dan depresi. Selain itu, kemampuan regulasi emosi dan pandangan hidup positif pada kelompok ini cenderung lebih rendah. Dampak COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kesehatan mental generasi Z. Pembatasan sosial menyebabkan isolasi dan perubahan rutinitas. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan perubahan sistem pendidikan menambah beban stres. Selama pandemi juga terjadi peningkatan kasus depresi, kecemasan, gangguan tidur, serta peningkatan penggunaan layanan kesehatan mental. Peran media sosial. Media sosial memiliki peran besar dalam kehidupan generasi Z. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube meningkatkan durasi penggunaan layar. Konsumsi konten singkat secara terus-menerus dapat memengaruhi konsentrasi dan regulasi emosi. Selain itu, fenomena fear of missing out atau FOMO juga dapat memicu kecemasan. Namun, dampak ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam mengontrol diri. Lebih dari sekedar medsos, ada faktor risiko lain. Selain media sosial, terdapat faktor lain yang memengaruhi kesehatan mental generasi Z. Tekanan akademik dan profesional yang tinggi menjadi salah satu penyebab stres. Faktor sosial ekonomi seperti inflasi dan ketidakamanan pangan juga berperan. Selain itu, pengalaman trauma, kekerasan, dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat memperburuk kondisi mental. Kekuatan dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan mental. Sumber dukungan dapat berasal dari keluarga, teman, dan komunitas. Dukungan sosial yang kuat terbukti meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan mental seseorang.
Menariknya, generasi Z cenderung lebih terbuka untuk mencari bantuan profesional dibandingkan generasi sebelumnya. Membangun kekuatan diri dengan resiliensi dan regulasi emosi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bangkit dari stres. Salah satu faktor terpenting dalam kesehatan mental adalah regulasi emosi, yaitu kemampuan mengelola emosi dengan baik. Selain itu, memiliki pandangan hidup yang positif dan kemampuan bersosialisasi juga dapat membantu proses pemulihan dan menjaga kesehatan mental. Konsekuensi jika tidak ditangani. Jika gangguan kesehatan mental tidak ditangani, dampaknya bisa sangat serius. Individu dapat mengalami penurunan fungsi sosial, akademik, dan pekerjaan. Produktivitas dan kualitas hidup juga akan menurun. Selain itu, gangguan mental juga dapat meningkatkan risiko penyakit kronis di usia muda. Pemanfaatan teknologi untuk intervensi kesehatan mental. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai solusi dalam kesehatan mental. Salah satunya adalah intervensi digital berbasis cognitive restructuring yang membantu mengubah pola pikir negatif. Kegunaan teknologi adalah mudah diakses dan dapat menjangkau banyak orang. Contohnya adalah program seperti Project Teen dan STAN. Pendekatan komprehensif. Untuk melindungi kesehatan mental generasi Z, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, edukasi kesehatan mental agar masyarakat memahami pentingnya kesehatan mental. Kedua, pelatihan resiliensi dan regulasi emosi. Ketiga, pengelolaan penggunaan media sosial dan gadget. Dan terakhir, menciptakan lingkungan pendidikan dan kerja yang mendukung kesehatan mental. Kolaborasi untuk generasi Z yang tangguh. Upaya menjaga kesehatan mental tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi. Keluarga dan lingkungan sosial berperan sebagai dukungan utama. Institusi pendidikan dan tempat kerja harus menciptakan lingkungan yang sehat. Pemerintah juga berperan melalui kebijakan serta tenaga kesehatan dalam deteksi dini dan penanganan. Sebagai penutup, kesehatan mental adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika mengalami tanda-tanda gangguan mental. Dengan kesadaran dukungan dan kerjasama, kita dapat menciptakan generasi Z yang lebih sehat dan tangguh. Ayo jaga kesehatan mental kita. Kesehatan mental adalah prioritas. Jangan ragu mencari bantuan jika ada tanda-tanda gangguan mental. Sekian, Health Education dari saya. Terima kasih.